Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Teman-teman semua, pernahkah kalian berpikir betapa luar biasanya manusia diciptakan dengan kemampuannya untuk berkomunikasi? Bukan sekedar bicara atau mendengar, tapi saling memahami, merasakan, dan menyentuh hati melalui kata, ekspresi, dan bahasa tubuh. Komunikasi antar manusia bukan hanya soal transfer informasi, tapi juga soal membangun hubungan, menciptakan kepercayaan, menyelesaikan konflik, dan bahkan menginspirasi perubahan. Dalam dunia yang semakin terhubung ini, kemampuan berkomunikasi secara efektif menjadi bekal utama kita sebagai individu, mahasiswa, calon profesional, dan bagian dari masyarakat. Melalui video edukasi ini, mahasiswa ilmu komunikasi mencoba mengangkat kembali pentingnya komunikasi antar manusia dengan cara yang segar, kreatif, dan relevan. Ini bukan sekedar tugas kuliah, tapi bentuk kontribusi nyata untuk membuka wawasan kita bersama. Kami percaya perubahan besar bisa dimulai dari hal-hal sederhana, seperti mendengar dengan empati, berbicara dengan hormat, dan menyampaikan pendapat tanpa menyakiti. Mari kita belajar, tumbuh, dan saling menginspirasi melalui komunikasi yang lebih manusiawi. Selamat menyaksikan, semoga bermanfaat dan membuka hati kita bersama. Salam komunikasi. Pernah nggak kalian buka Instagram, lihat teman baru lulus, lihat lagi teman udah nikah, atau ada teman yang udah beli mobil pertama. Terus kamu langsung diem, ngaca, dan bilang kalau aku tertinggal, aku kayaknya nggak punya apa-apa deh. Kalau kamu pernah merasa kayak gitu, berarti kamu sedang mengalami yang namanya perbandingan sosial. Dan ini bukan cuma soal perasaan, tapi juga soal teori sosial. Pada tahun 1954, Leon Festinger, seorang psikologi sosial, memperkenalkan social compression theory atau teori perbandingan sosial. Festinger pernah bilang, manusia cenderung menilai dirinya bukan dengan ukuran objektif, tapi dengan membandingkan dirinya dengan orang lain. Kita membandingkan pendapatan, prestasi, penampilan, bahkan hubungan pribadi. Ada dua jenis perbandingan sosial, teman-teman. Yang pertama, upward compression. Kita membandingkan diri dengan orang yang kita anggap lebih baik, dan ini bisa memotivasi, tapi juga bisa bikin minder. Dan yang kedua, ada downward compression. Kita membandingkan diri dengan orang yang tampak lebih buruk. Ini bisa bikin kita lega, tapi juga bisa menumbuhkan rasa puas diri pada diri yang semu. Contoh, seorang mahasiswa tingkat akhir yang pernah gagal merasa karena seangkatannya sudah jadi konten kreator terkenal. Seorang ibu rumah tangga yang mulai merasa tidak berguna karena melihat teman-teman SMA-nya sudah sukses di dunia kerja. Padahal, semua orang punya waktu dan jalannya masing-masing. Tapi teori ini menjelaskan kenapa kita tetap merasa tertinggal meski sebenarnya kita baik-baik saja. Kita sedang menilai diri dari cuplikan terbaik hidup orang lain dan melupakan bahwa proses setiap orang itu berbeda-beda. Islam mengajarkan kita dengan sudut pandang yang berbeda dalam surah An-Nisa ayat 32. Dan janganlah kalian iri terhadap karunia yang Allah berikan kepada sebagian kalian lebih dari sebagian yang lain. Dalam pandangan Islam, nilai kita bukan diukur dari pencapaian sosial, tetapi dari ketakwaan, keikhlasan, dan kesabaran menjalani proses. Kalau hari ini kamu belum sampai ke tujuanmu, bisa jadi bukan karena kamu gagal, tapi karena Allah sedang membentukmu lebih dalam. Bandingkan dirimu hari ini bukan dengan hidup orang yang kamu nggak tahu prosesnya, tapi dengan dirimu yang kemarin. Karena satu-satunya kompetitor sejati adalah versi lama dari dirimu sendiri.